Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah masih memperkenankan kita semua masih bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Sahabat Arsaka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah renungan bagi kita yang mungkin bermanfaat untuk diri kami selaku penyampai dan juga sobat Arsaka semua. Bahwasannya dahulu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, pernah berjalan bersama sahabat teman lainnya di sebuah pemakaman kuburan. Lalu ia berhenti dan menghadap ke ahli kubur, ke kuburan. Apa yang ia katakan? Ia mengatakan kepada ahli kubur tersebut, "Wahai ahli kubur, rumahmu sekarang sudah ditempati orang lain. Istrimu yang kau tinggalkan sudah berbahagia. Anak-anakmu yang kau tinggalkan pula juga sudah berbahagia. Dan harta-harta yang kau tinggalkan sudah menjadi hak milik waris keluargamu dan sudah digunakan oleh mereka. Lantas apa tanggapanmu, wahai ahli kubur?" Kemudian Ali bin Abi Thalib menoleh kepada sahabatnya yang menyertainya. Kalau seandainya ahli kubur ini bisa menjawab, mau menjawab, maka mereka akan mengatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekalah kalian dengan bekal takwa. Inilah sebuah renungan bagi kita semua. Suatu saat nanti kita pun semua makhluk hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang paling baik, bekal yang paling berharga adalah bekal takwa. Namun pertanyaannya adalah, ketika kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang kita bawa? Apakah sudah cukup atau belum? Maka inilah penting bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, membawa bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Sobat Arsaka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan kembali ke tempat asal kita. Kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya manusia tidaklah hidup abadi di dunia ini. Ada batasan waktunya. Kapan batasan waktunya? Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengingatkan kepada kita semua di dalam suratnya, surat Al-Asr. Wal asr. Demi waktu, demi wasa. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya pentingnya sebuah waktu, pentingnya sebuah kesempatan hidup di muka bumi ini. Ketika Allah memberikan waktu 24 jam, apa yang sudah engkau gunakan? Apa yang sudah engkau lakukan? Apakah engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Maka sampai Allah bersumpah dengan penciptaannya demi waktu. Allah ingin mengingatkan kepada kita semua. Allah ingin mengatakan kepada kita semua di ayat berikutnya, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia dalam keadaan benar-benar merugi. Ini yang Allah katakan, merugi. Manusia benar-benar dalam keadaan merugi ketika Allah sudah memberikan kesempatan hidupnya 24 jam waktunya dalam sehari. Tidak ia gunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia adalah orang yang merugi. Allah ingin bilang kembali, Allah memberikan kesempatan kamu hidup, kita hidup 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun dan lebih dari itu. Ketika Allah memberikan kesempatan umur yang panjang, maka apa yang sudah engkau lakukan dalam kurun waktu sebanyak itu selama engkau diberikan kesempatan hidup? Sudahkah selama 24 jam kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk menambah amal-amal soleh kebaikan kita, atau justru sebaliknya
malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kerugian kita manusia ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka sadar bahwasanya hidup mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah orang yang merugi, orang yang beriman. Selalu mengerjakan amal soleh dan selalu berbuat baik kepada orang lain, saling menasihati satu sama lain bila ada kesalahan dan kekurangan dinasihati orang lain. Maka orang-orang yang beriman tahu betul bagaimana kehidupannya yang ia jalani, harus apa yang ia lakukan. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang berharga ini ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada saat sekarang ini, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan rasa malas, foya-foya. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini. Berapa banyak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang tahun lalu ikut berpuasa dengan kita, ikut sahur dengan kita, ikut berbuka puasa dengan kita, ikut sholat tarawih dengan kita, yang pada kesempatan Ramadan kali ini mereka sudah lebih dahulu mendahului kita. Maka ini kesempatan yang sangat luar biasa. Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita bisa merasakan Ramadan pada tahun kali ini. Sobat Arsaka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebuah renungan bagi kita semua untuk segera memanfaatkan waktu kita dan kita gunakan untuk mencari bekal kita agar bekal kita cukup, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan menghapus segala dosa-dosa kita semua, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah Syamu Ramadan dan mudah-mudahan ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.